Seksi Tindak Pidana Umum. Seksi Tindak Pidana Umum dipimpin oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Umum yang membawahi 3 Kepala Subseksi yaitu, Kepala Subseksi Pra Penuntutan, Kepala Subseksi Penuntutan dan Kepala Subseksi UHEKSI. Seksi Tindak Pidana Umum sesuai dengan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor per 006 JA 07 2017 tentang organisasi dan tata kerja Kejaksaan Republik Indonesia pasal 967 memiliki tugas yaitu melaksanakan dan mengendalikan penanganan perkara tindak pidana umum yang meliputi pra-penuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, penetapan hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, pidana pengawasan, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lainnya. Pada pasal 968, Seksi Tindak Pidana Umum menyelenggarakan fungsi penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja, analisis dan penyiapan pertimbangan hukum penanganan perkara tindak pidana umum, pelaksanaan dan pengendalian penanganan perkara tahap pra-penuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, eksaminasi serta pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan pembebasan bersyarat, dan kebijakan dan serta tindakan hukum lainnya. Penyiapan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dalam penanganan perkara tindak pidana umum. Pengelolaan dan penyajian data dan informasi. Penyiapan pelaksanaan bimbingan teknis penanganan perkara tindak pidana umum di daerah hukumnya. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan penanganan perkara tindak pidana umum. Standar operasional prosedur penanganan perkara tindak pidana umum. Kejaksaan menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik kepolisian, penyidik pegawai negeri sipil, atau penyidik lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setelah menerima SPDP, pimpinan kejaksaan menunjuk penuntut umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan yang harus disampaikan oleh penyidik dalam waktu 30 hari. Jika dalam 30 hari tidak ada pemberitahuan perkembangan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, maka penuntut umum yang ditunjuk mengeluarkan surat permintaan perkembangan hasil penyidikan atau P17. Setelah 30 hari, sejak meminta perkembangan hasil penyidikan kepada penyidik, belum ditindaklanjuti dengan penyerahan berkas perkara tahap 1, SPDP dikembalikan kepada penyidik. Dalam jangka waktu 30 hari setelah SPDP dikirimkan, penuntut umum melakukan koordinasi dengan penyidik sedini mungkin sebelum dilakukan pemberkasan. Apabila penyidik telah melakukan koordinasi dengan penuntut umum, maka berkas perkara dikirimkan oleh penyidik ke penuntut umum yang ditunjuk. Setelah menerima berkas perkara tahap 1, penuntut umum melakukan penelitian berkas perkara selama 7 hari. Apabila berdasarkan hasil penelitian berkas perkara oleh penuntut umum terdapat adanya kekurangan, maka penuntut umum memberitahukan hal tersebut kepada penyidik dan dalam waktu 14 hari sejak diterimanya tahap pertama, penuntut umum mengembalikan berkas perkara tersebut disertai petunjuk yang harus dilengkapi. Jika batas waktu 14 hari untuk melakukan penyidikan berkas perkara telah berakhir,
maka penuntut umum mengirimkan surat kepada penyidik untuk menyerahkan kembali berkas perkara kepada penuntut umum. Setelah surat P20 dikirimkan dari penuntut umum kepada penyidik, maka penyidik mengembalikan berkas perkara kepada penuntut umum. Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa berkas perkara sudah lengkap atau P21, maka penuntut umum segera memberitahukan kepada penyidik untuk segera menyerahkan tersangka dan barang bukti. Dalam hal penyidik belum menyerahkan tersangka dan barang bukti dalam 30 hari sejak perkara dinyatakan lengkap, penuntut umum membuat pemberitahuan susulan bahwa penyidikan sudah lengkap. Dan apabila dalam waktu 30 hari sejak pemberitahuan susulan bahwa penyidikan sudah lengkap, penyidik belum melakukan penyerahan tersangka dan barang bukti, maka demi kepastian hukum penuntut umum mengembalikan berkas perkara tersebut kepada penyidik. Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21, penuntut umum melakukan koordinasi dengan penyidik dalam pelaksanaan penerimaan tersangka dan barang bukti dari penyidik kepada kejaksaan. Pimpinan kejaksaan menunjuk jaksa penuntut umum untuk melakukan penuntutan yang dapat dilaksanakan oleh seorang jaksa atau dalam bentuk tim sesuai dengan kebutuhan. Penuntut umum yang ditunjuk menyelesaikan perkara bertanggung jawab terhadap pelimpahan perkara ke pengadilan dan terhadap seluruh proses persidangan. Setelah menerima penetapan hari sidang dari ketua pengadilan atau hakim, penuntut umum melaksanakan proses persidangan di pengadilan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh majelis hakim. Penuntut umum yang ditunjuk menyelesaikan perkara bertanggung jawab terhadap seluruh proses persidangan mulai dari membacakan dakwaan, tanggapan eksepsi, pembuktian, surat tuntutan, replik, pengajuan upaya hukum dan tindakan lain yang diperlukan dalam penyelesaian penanganan perkara. Setelah proses pembuktian di persidangan, penuntut umum membuat surat tuntutan pidana sesuai dengan pedoman tuntutan pidana, pengajuan tuntutan dan pemberian petunjuk tuntutan yang berpedoman pada pedoman tuntutan pidana dengan tetap memperhatikan ketentuan yang ada. Setelah pembacaan dakwaan, pembuktian dan pembacaan tuntutan, majelis hakim membacakan putusan hasil dari proses persidangan dan musyawarah majelis hakim. Setelah majelis hakim membacakan putusan, maka penuntut umum dan terdakwa berhak menentukan sikap terhadap putusan yang telah dibacakan oleh majelis hakim. Jika kedua belah pihak menentukan sikap dengan menerima putusan yang telah dibacakan oleh majelis hakim, maka putusan tersebut dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Setelah putusan majelis hakim memperoleh kekuatan hukum tetap atau inkrah, maka penuntut umum wajib melaksanakan eksekusi terhadap terdakwa dan barang bukti sesuai dengan Pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang mengatur tugas dan wewenang kejaksaan.
Apabila kedua belah pihak menentukan sikap dengan menolak putusan yang telah dibacakan oleh majelis hakim, maka kedua belah pihak berhak untuk melakukan upaya hukum. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh kedua belah pihak adalah banding, kasasi, kasasi demi hukum, gerasi, dan peninjauan kembali.